Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Kita tetap harus terus belajar firman Tuhan supaya kita boleh mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam lagi mengenai apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan penyertaan pada kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dari acara Menerima hari ini Tuhan. Karena kami tahu bahwa manusia tidak hanya hidup dari makanan jasmani, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu menjadi terang bagi kaki kami Tuhan. Pelita bagi kaki kami. Sehingga bisa menuntun di setiap perjalanan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah Israel di mata Tuhan. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah Israel di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, saya mengambil bagaimana Israel di mata Tuhan itu dari berkat Musa dalam nama Tuhan yang diucapkan oleh Musa terhadap bangsa Israel menjelang kematiannya. Mari kita membaca di dalam Ulangan 33 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, sungguh Ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus di dalam tangan-Mu lah mereka. Pada kaki-Mu lah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu. Jadi dalam ucapan berkat Musa, yang diucapkan Musa terhadap bangsa Israel menjelang kematiannya, itu dijelaskan bagaimana Israel di mata Tuhan. Ada 3 hal di mana dalam Ulangan 33 ayat yang ketiga yang baru saja kita baca tentang bagaimana Israel itu di mata Tuhan. Yang pertama itu terdapat di dalam kalimat sungguh Ia mengasihi umatnya. Nah, Bapak Ibu saya sekalian, bagaimana Israel di mata Tuhan? Israel di mata Tuhan seperti umat yang sangat dikasihinya. Jadi seperti umat yang sangat dikasihinya. Kenapa saya katakan sangat dikasihi? Karena penekanan kata sungguh, Ia mengasihi. Jadi kata sungguh ini penekanan bahwa betul-betul Tuhan sangat mengasihi Israel. Jadi umat di sini adalah bangsa Israel. Nah, bagaimana cara Tuhan mewujudkan kasih-Nya yang dalam terhadap bangsa Israel? Itu ditunjukkan bagaimana Tuhan memenuhi segala kebutuhan bangsa Israel. Misalnya ketika bangsa Israel itu ada di padang gurun selama 40 tahun. Tuhan selalu memenuhi segala macam kebutuhan dari bangsa Israel. Misalnya saja kebutuhan makan. Itu Tuhan menurunkan mana selama 40 tahun lamanya. Itu bisa dibaca di dalam Keluaran 16 ayat 35. Dikatakan di situ, orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba
di perbatasan tanah Kanaan. Jadi kebutuhan makan Israel selama 40 tahun dicukupi oleh Tuhan. Kebutuhan minum juga dicukupi oleh Tuhan selama perjalanan 40 tahun di padang gurun. Itu bisa dibaca Mazmur pasal 78 ayat 15 sampai 16 dikatakan demikian. Dibelanya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Ayat 16, dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu dan dibuatnya air turun seperti sungai. Jadi selain kebutuhan makan dicukupi, juga kebutuhan minum dicukupi oleh Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Lalu apalagi kebutuhan pakaian dan kasut pun juga dicukupi oleh Tuhan. Dikatakan bahwa pakaian mereka tidak rusak dan kasut mereka tidak menjadi rusak. Mari kita baca di Ulangan 29 ayat yang kelima. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Perhatikan di sini, pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Ini sesuatu hal besar yang dilakukan oleh Tuhan, di mana pakaian di tubuh tidak jadi rusak dan kasut di kaki tidak menjadi rusak. Jadi dapat dipakai selama 40 tahun. Luar biasa. Tentu kalau di padang gurun kita mengerti bagaimana di situ tidak ada orang yang menjual pakaian atau orang yang menjual kasut. Tapi ini selama 40 tahun tidak menjadi rusak pakaiannya dan tidak menjadi rusak kasutnya. Ini luar biasa. Bahkan ketika bangsa Israel menginginkan daging, Tuhan juga memenuhi keinginan bangsa Israel. Maka didatangkan burung-burung puyuh ya dari sebelah laut, sehingga burung-burung puyuh itu bertebaran dihamburkan oleh Tuhan di tempat perkemahan bangsa Israel dan juga di sekeliling perkemahan bangsa Israel dalam daerah yang luas. Kira-kira sehari perjalanan ukuran keluasan daripada daerah di sekeliling perkemahan, dan tinggi daripada burung puyuh yang tersedia itu 2 hasta. Sehingga kalau 1 hasta itu sama dengan 45 cm, kalau 2 hasta itu 90 cm tinggi burung puyuh itu, dengan luas yang begitu luasnya sehingga cukup untuk makan sebulan lamanya sampai bangsa Israel merasa kenyang dan sangat kenyang sampai merasa muak karena terlalu banyak makan daging burung puyuh. Ini bisa dibaca dalam Bilangan pasal 11 ayat 31. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Nah, itulah bagaimana cara perwujudan kasih Tuhan yang dalam terhadap bangsa Israel, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Ulangan pasal 33 ayat yang ketiga ini. Jadi Israel di mana Tuhan yang pertama seperti umat yang sangat dikasihinya. Kemudian Israel di mata Tuhan yang kedua itu terdapat dalam kalimat semua orangnya yang kudus di dalam tangan-Mu lah mereka. Jadi semua orangnya yang kudus di dalam tangan-Mu lah mereka. Jadi Israel di mata Tuhan itu seperti orang kudus
di dalam tangannya. Jadi seperti orang kudus di dalam tangannya. Kata di dalam tangannya itu menunjukkan suatu perlindungan, suatu penjagaan, suatu rasa aman karena dilindungi, rasa aman karena dijaga, rasa aman karena ditopang. Jadi Israel selama 40 tahun di padang gurun itu berada dalam perlindungan daripada Tuhan. Betul-betul dijaga dan ditopang hidupnya oleh Tuhan. Misalnya saja perlindungan dari panas padang gurun yang ekstrim. Maka Tuhan itu mendatangkan tiang awan. Perlindungan dari dingin padang gurun yang ekstrim. Maka Tuhan membuat tiang api. Jadi terhadap panas padang gurun yang ekstrim, maka Tuhan membuat tiang awan. Terhadap dingin padang gurun yang ekstrim, terutama pada malam hari, maka Tuhan membuat tiang api. Belum lagi perlindungan terhadap musuh-musuh bangsa Israel. Ketika masa Israel dikejar oleh pasukan Mesir, Tuhan melindungi bangsa Israel sehingga bisa menyeberang Laut Tebrau dengan cara membelah Laut Tebrau dari tongkat Musa atas suruhan Tuhan, dan semua pasukan Mesir menjadi binasa tenggelam di Laut Tebrau ketika laut itu menutup kembali. Jadi perlindungan Tuhan sungguh-sungguh diberikan oleh Tuhan selama bangsa Israel ada di padang gurun 40 tahun. Demikian bagaimana Israel di mata Tuhan yang ketiga terdapat di dalam kalimat dalam Ulangan 33 ayat 3 tadi, yaitu pada kaki mulah mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Jadi yang ketiga, Israel di mata Tuhan seperti murid-murid pada kakinya. Jadi biasanya murid-murid itu duduk bersimpu di kaki gurunya. Jadi mereka menunjukkan tanda penghormatan kepada gurunya. Mereka menunjukkan perhatian yang sangat dalam terhadap gurunya ketika memberikan ajaran firman Tuhan. Ini menunjukkan kepatuhan, ketaatan di dalam mendengarkan sungguh-sungguh akan ajaran firman Tuhan. Jadi di sini dikatakan mereka menangkap sesuatu dari firman-Mu. Jadi ada sesuatu yang ditangkap dari ajaran firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan sebagai seorang guru. Apa sesuatu itu? Sesuatu yang ditangkap dari firman Tuhan itu bisa berupa pelajaran-pelajaran yang penting yang diajarkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Sesuatu itu bisa juga berupa petunjuk-petunjuk hidup yang benar yang diajarkan oleh firman Tuhan. Jadi sesuatu itu bisa juga berarti segala kebenaran yang diajarkan oleh firman Tuhan. Itu sebabnya bangsa Israel memang betul-betul menjadi umat yang seperti murid yang mendengarkan ajaran firman Tuhan dari gurunya yang bersimpu pada kaki Tuhan. Sehingga bangsa Israel mengerti akan firman Tuhan. Mengerti apa yang diajarkan di dalam firman Tuhan itu. Nah, kita sudah belajar bagaimana Israel di mata Tuhan dari Ulangan 33 ayat yang ketiga. Yang akan saya simpulkan yang pertama, Israel di mata Tuhan seperti umat yang sangat dikasihinya. Kemudian yang kedua, Israel di mata Tuhan seperti orang kudus di dalam tangannya. Dan yang ketiga, Israel di mata Tuhan seperti murid-murid yang duduk bersimpu di kakinya. Jadi itulah Israel di mata Tuhan yang dijelaskan dalam ucapan berkat Musa menjelang menjelang waktu kematiannya yang diucapkan untuk bangsa Israel. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah belajar kebenaran firman-Mu
tentang bagaimana Israel di mata Tuhan itu. Kami juga adalah Israel rohani. Kami juga punya kedudukan yang sama di mata Tuhan. Kami sebagai umat yang sangat dikasihi Tuhan. Kami sebagai orang-orang kudus yang di dalam tangan Tuhan. Kami seperti murid-murid yang duduk bersimpu di kaki Tuhan. Betapa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami. Betapa Tuhan sungguh-sungguh memenuhi segala kebutuhan kami. Betapa Tuhan sungguh-sungguh melindungi kami, menjaga kami, menopang hidup kami. Betapa Tuhan sungguh-sungguh mengajar kami dengan ajaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami diperlakukan begitu istimewa di mata Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.